Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwah fillah rahimakumullah. 3 bulan kalau saya tidak keliru kita tidak bersua, ada rasa kangen juga untuk bersama-sama menikmati hidangan Allah, ma'dubatullah, Al-Quranul Karim. Insya Allah pagi hari ini kita melanjutkan ayat ke-5 dari surat Az-Zalzalah sampai akhir sebagai bagian dari usaha kita mentadaburi Al-Quranul Karim. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat didatangi oleh seorang laki-laki dan laki-laki itu berkata kepada Rasulullah SAW, "Akrikni ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata dia, "Wahai Rasul, bacakan kepadaku ayat Al-Qur'anul Karim." Rasulullah SAW kemudian menyatakan, "Iqra' thalatan." Bacalah, kata Rasulullah, min dawati alif lam ra. Bacalah surat di dalam Al-Quran yang ada alif lam ra-nya, yang diawali dengan alif lam ra. Kata dia, kabura sinni, usiaku sudah menua, kata dia, wastadda qalbi wa ghulata lisani, kata dia, saya ini sudah tua ya Rasulullah, kata dia, lesan saya ini sudah susah ya. Jadi kalau baca surat yang panjang-panjang keberatan lesan saya, rasanya susah. Rasul kemudian menjawab, faqra' min dzawati hamim. Bacalah dari surat-surat yang diawali dengan surat dengan huruf muqatta'ah hamim. Dia mengulang lagi alasannya, saya sudah tua, ya, berat rasanya hati saya dan lidah saya sudah tidak mampu. Ya. Dan kemudian Rasulullah SAW membacakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kata orang itu, dia bilang ke Rasulullah SAW, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, kata dia, bil haqqi nabiyan la azidu, sungguh aku tidak akan menambahi alaiha abada, aku tidak akan menambahi terhadapnya selama-lamanya. Artinya dia hanya akan baca idza zulzilatil ardu zilzalaha sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasul kemudian menyatakan, aflahar ruwaijil, aflahar ruwaijil, sungguh si laki-laki kecil itu bahagia. Rasul mengalamatkan orang yang membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha atau surat Al-Zalzalah dengan kebahagiaan. Dan kita ingin, karena kita tidak hanya membaca, kita ingin mentadabburi surat Az-Zalzalah ini, semoga yang kita dapatkan dari surat Az-Zalzalah ini tidak hanya kefahaman tapi kebahagiaan nanti, karena kita menjalankan apa yang ada dalam kandungan surat Az-Zalzalah ini, dan semoga kelak dia juga menjadi syafaat yang menghijabi kita untuk bisa dilepaskan dari nerakanya Allah. Amin Allahumma amin. Oke, kita review ulang sebentar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Surat ini diawali dengan informasi bagaimana kiamat itu diberitakan dengan cara yang baru lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menggoncangkan bumi ini dengan goncangan yang amat dahsyat. Dan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan semua yang dikandung oleh bumi, yang memberati bumi, mineralnya, manusianya, mayitnya, semuanya dikeluarkan. Wa akhrajatil ardu athqalaha, pada situasi itu ketika bumi goncang dengan goncangan yang super dahsyat, yang semua muatannya dimuntahkan, orang kemudian berkata, wa qalal insanu ma laha, ada apa ini? Kenapa bumi bisa digoncangkan dan berhamburan semacam ini? Dan Allah juga menjelaskan di ayat ini salah satu fungsi dari bumi, yakni nanti dia akan menceritakan, dia akan memberikan kabarnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu nanti tuhadditsu akhbaraha, bumi menceritakan kabar-kabarnya. Kemarin kita terakhir membahas tentang itu. Sebagaimana kata Rasulullah SAW ketika para sahabat bertanya, atadharuna ma akhbaruha, kata
para sahabat, tahukah kalian, kata Rasulullah, apa kabarnya bumi itu? Bumi, apa yang diceritakan oleh bumi? Kita sudah bahas kemarin. Bumi akan menceritakan apa? Amila kada wa kada, yauma kada wa kada, fahadhi akhbaruha. Bumi nanti menceritakan semua amal kita. Kita melakukan ini itu, pada hari ini itu, di tempat ini dan itulah yang dimaksud dengan akhbaroha. Jadi bumi menjadi salah satu alatnya Allah SWT untuk merekam semua jejak hidup kita, semua perbuatan hidup kita yang nanti akan diceritakan kembali oleh bumi. Karena itu kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ya, bagi orang yang sering melakukan amal baik di dunia ini, di gunung, di tanah, di banyak tempat, maka bumi menjadi saksi akan kebaikan dia nanti. Dan bumi akan menceritakan. Saat ini bumi mungkin menjadi sesuatu yang nampaknya tidak berdaya bagi kita injak-injak, ya. Padahal dia merekam semua jejak hidup kita. Itu yang disebut dengan yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Kemarin kita bahas, saya tidak akan memperpanjang lagi. Kita masuk saja ke ayat selanjutnya, bi anna rabbaka auhalaha. Oke, kita lihat. Bi anna rabbaka auhalaha. Kenapa bumi bisa menceritakan semua perilaku yang dibuat oleh manusia ini, semua perilaku kita? Satu, kenapa bumi bisa meledakkan dirinya? Jawabannya adalah bi anna rabbaka auhalaha. Karena Rabbmu Muhammad, kita akan lihat satu-satu, auha, memberikan wahyu laha kepada bumi. Oke, kita lihat dulu dari kata rabbaka. Kalau kita lihat dari ayat yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dengan seguncang, dengan seberat-beratnya, bumi digoncangkan, wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Ceritanya ini kalau jenengan rasakan, itu Allah menceritakan hubungannya dengan audien itu sebagai orang kedua atau orang ketiga. Perasaannya sebagai kayak orang ngomong gini, aku dan kamu, atau aku dan dia. Saya menceritakan yang jauh. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Itu Allahnya sebagai orang, sebagai pihak ketiga atau sebagai pihak kedua. Ketiga semuanya, tidak ada kalimat seakan-akan berhubungan langsung begini. Agak susah jelaskannya ya. Inilah, kalau saya ngomong dengan orang yang di depan saya, berarti pihak kedua. Aku menikahimu. Nah, namanya saya pihak kedua. Tapi kalau saya menyatakan Yahya menikahi dia, berarti saya pihak ketiga. Oke. Dari ayat yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, semuanya pihak ketiga. Oke. Tiba-tiba di ayat kelima Allah menjadi pihak kedua. Bi anna rabbaka. Nah, K-nya muncul. Disebabkan Tuhanmu Muhammad. Nah, ini menarik kita renungkan. Kenapa tiba-tiba Allah berubah dari pihak ketiga ke pihak kedua? Karena untuk menunjukkan kedekatannya kepada Nabi Muhammad, seakan-akan Allah menyatakan mereka semuanya akan dihancurkan, mereka semuanya nanti akan dikabarkan semua kesusahannya dari kiamat, tapi tidak bagimu ya Muhammad. Seakan-akan kayak gitu, karena aku Rabbmu. Penggunaan kedua itu menunjukkan Allah mendekatkan dirinya dengan Nabi Muhammad SAW. Karena itu digunakan Rabbaka. Itu simpelnya, nanti kita lihat. Bi anna rabbaka auha. Bumi meledak, akhrajatil ard, mengeluarkan semua yang dikandungnya, dan kemudian menceritakan kabar-kabarnya, itu disebabkan Allah ngasih wahyu. Nah, sekarang kita bicara apa wahyu itu. Di dalam Islam ada wahyu, ada ilham. Nah, apa bedanya ilham sama wahyu? Wahyu di dalam Al-Quran dipakai untuk
nabi, orang biasa, hewan, bahkan untuk setan. Semuanya pakai wahyu. Jadi kalau wahyu itu dipakai untuk semuanya. Ya, misalnya Al-Quran misalnya menyatakan, kita lihat ya, salah satu Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya menggunakan kata wahyu yang dipakai untuk untuk nabi, misalnya wa auhayna ila Musa, dan kami mewahyukan kepada Musa Nabiullah, wa auhayna ila Musa, kata yang digunakan wahyu. Misalnya qala qad utita su'laka ya Musa, misalnya ada kata lain misalnya wa auhayna ila ummi Musa, dan kami mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa bukan nabi. Ada kata lagi wa auhayna ila nakhl, ya, kami wahyukan kepada an-nahl, kepada apa an-nahl? Lebah misalnya. Ada lagi Al-Quran menggunakan kalimat wa inna syayatina la yuhuna, dan sesungguhnya setan mewahyukan kepada orang-orang yang ila auliyaihim, kepada orang yang menyukai dia, penganut-penganut setan, orang-orang yang menjadi walinya setan, ya, karena dia bersekongkol dengan setan, yang mengikuti setan. Al-Quran juga menggunakan kata wahyu. Karena itu apa wahyu itu? Tentu saja wahyu bagi setan tidak seperti wahyu sebagaimana yang kita pahami, ya, bahwa Allah menurunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu itu awalnya adalah isyarat, ya, isyarat yang diketahui antara dua orang, rahasia, tapi kalau sama-sama tahu. Misalnya gini, untuk memudahkan, kita janjian waktu sekolah, ngerpek maksudnya, ya. Nanti kasih tahu ya, kalau gini A, kalau begini B. Tidak ada yang tahu kecuali aku dan kamu. Oke, begitu waktu ujian, oh A berarti. Maka begitu ada isyarat dia megang kuping, maknanya adalah A. Oke. Kalimat itu dalam bahasa Arab adalah, dalam bahasa Al-Quran adalah wa auhayna. You ngasih hin, ngasih tapi kemudian dua-duanya sudah tahu. Oke. Kalimat itu dipakai wa auhayna. Di dalam Al-Quran biasanya wahyu itu dipakai untuk suatu tindakan, informasi yang nanti kalau sudah dikasih tek, you melakukan sesuatu. Misalnya sudah janjian, kayak orang mau ngebom misalnya, ya. Pengantennya udah dikasih tahu, oke? Kalau nanti saya kasih clue, you ledakin kamu. Jalan dia pengantennya ke Sarina misalnya, ya. Disuruh ke Syria malah ke Sarina, ya. Misalnya ke Sarina. Nanti sudah ada clue-nya antara si pengebom dengan orang yang akan ngasih wahyu sama dia. Begitu dia bilang, oke, bem, namanya begitu oke itu namanya wa auhayna. Oke, itu makna awalnya kata wahyu atau kata iha, dalam asalnya kata iha, bedanya iha dengan ilham. Oke. Kenapa ini penting? Untuk menunjukkan bahwa Allah sama bumi itu punya hubungan. Sama seperti kita juga punya hubungan. Begitu ada Allahu Akbar, itu hin. Mestinya kita langsung ke masjid, kan ngoten. Nggih. Mestinya begitu karena dia menjadi pertanda. Sama. Bumi dengan Allah itu sudah seakan-akan itu punya perjanjian yang disebut dengan wahyu nanti. Kalimatnya dipakai wahyu. Perjanjiannya adalah menyangkut dua hal. Satu, menyangkut meledakkan dirinya yang disebut dengan wa akhrajatil ard. Bumi itu sebenarnya seperti orang mengandung, ya. Seperti penjelasan kita dulu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau sudah terlalu lama, dia kepingin ndang babaran. Bumi sama, dia kepingin ndang muntah dengan semua perilaku manusia yang terus-menerus bermaksiat kepada Allah. Karena bumi itu makhluknya Allah. Semua makhluk selain Allah yusabbihu lillahi ma fis samawati
wal ard. Jangan dikira bumi itu sebenarnya seneng, di atasnya ada karaoke, orang berjoget, berdansa-dansa, tidak mentaati Allah, bermaksiat kepada Allah. Jangan dikira bumi seneng, di atasnya orang terus-menerus memaksiati Allah. Dia marah. Cuman persoalannya bumi taat kepada Allah. Maksudnya bumi itu, saya mau membelah diri saya biar semua orang jatuh ke dalamnya. Tapi dia tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena belum ada, itu maksudnya. Ada, boleh. Kemarin kita membahas, kalau kita melihat hadis, bumi dibolehkan untuk berbuat sekehendaknya. Kapan? Kalau orang sudah ada di dalam bumi, ketika orang meninggal dunia. Tetapi goncangannya masih sedikit, dia hanya satu di tempatnya itu kan, kita tidak merasakan. Tapi ada satu waktu di mana bumi memuntahkan, dan dia menggoncangkan. Sebenarnya dia sudah nunggu lama. Bumi itu sudah nunggu lama untuk waktu dia wa akhrajatil ard. Tapi Allah belum boleh. Kapan boleh Pak? Nanti kalau Allah sudah bi anna rabbaka auhalaha. Sudah klik yang pertama. Yang kedua, bumi juga akan menceritakan. Itu juga nanti bumi akan menceritakan. Dari mana kita bisa tahu kalau ada klik itu tadi. Di dalam Al-Quran, kalau jenengan perhatikan, setiap kata wahyu, pronounnya yang dipakai kata sambungnya selalu ila. Wa auhayna ila, wa auhayna ila, wa auhayna ila. Tidak ada wa auhayna laha, wa auhayna la siapa, li siapa, enggak ada. Selalu ila. Kecuali di ayat ini. Kecuali di ayat ini. Bi anna rabbaka auha, mestinya ilaiha. Itu mestinya. Tapi di ayat ini, bi anna rabbaka auha laha. Lah itu dipikirin oleh para mufassir, kenapa ini kok auha laha, bukan auha ilaiha. Ibnu Katsir misalnya menjelaskan, karena auha ilaiha, maka di dalamnya sebenarnya maknanya adalah adzina ilaiha. Allah mengizinkan dia. Para ulama yang lain, ulama tafsir yang lain menafsirkan amara iha, amara ilaiha. Allah memerintahkan, meledako. Karena itu maknanya mestinya jadi dua. Ibnu Katsir tepat sekali ketika memaknai ini dengan kata izin. Ngeten. Kalau orang minta izin, sampean pertamanya punya kehendak enggak? Orang minta izin itu punya kehendak orangnya atau dia enggak punya kehendak, beda. Diperintah sama diizinkan. Kalau saya merintah masuk kamar, dia kepingin masuk kamar atau enggak? Tidak. Tapi kalau saya izinkan, silakan masuk kamar. Saya izinkan kamu. Dia sebelumnya sudah kepingin masuk kamar atau enggak? Enggak kepingin. Sekarang renungkan Al-Quranul Karim. Bi anna rabbaka auhalaha. Bumi punya dua hal. Satu, dia sudah gedem-gedem kepingin meledakkan dirinya. Dan Allah belum mau memberikan izin. Kapan nanti beri izin? Nanti di hari kiamat. Ketika Allah bilang yes, kira-kira kayak gitu bahasa kita. Ya. Maka ada waktu di mana Allah auhalaha. Yang pertama. Jadi maknanya bisa berbarengan itu. Maknanya bisa amara wa adzina. Maknanya mengizinkan dan memerintahkan. Di terjemahan Departemen Indonesia tidak ada mengizinkan, memerintahkan. Bi anna rabbaka auhala. Karena Rabbmu memerintahkannya. Itu maknanya. Maknanya memerintah. Itu yang menarik. Dan itu tidak tercapture di dalamnya. Ibnu Katsir mengcapture itu dengan menggunakan kata adzina. Itu yang menarik dari Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, wadh-dhahir anna hada mutmannun bi makna adzina laha. Karena itu ini kata Ibnu Katsir mengandungi makna apa? Adzina laha. Allah mengizinkan. Lah izin wis nemen, dan itu yang harus kita renungkan. Bumi sebenarnya dia bukan sahabat orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Ya. Kita sekarang hanya karena Allah sayangnya kepada kita, semuanya ciptaan Allah ini dibikin untuk kita oleh Allah SWT. Untuk agar kita mentaati dia. Kita dikasih semuanya termasuk tanah. Karena itu monggo direnungkan setiap, karena itu kita disuruh sujud oleh Allah untuk mengingat pada bumi. Tempat di mana kita berpijak, tempat di mana nanti kita akan berada di dalamnya ketika kita meninggal dunia. Yang nanti dia akan memberikan persaksian atas semua perbuatan yang kita lakukan.
Karena itu mengapa Rasulullah kalau sholat sunnah disuruh di tempat yang lain lagi, di tempat yang lain lagi. Kenapa? Karena bumi menjadi saksi. Tuhadithu akhbaraha. Dia akan mengabarkan, memberikan cerita, kabar-kabarnya. Si Anu, si Abdullah begini, si Fatimah begini, subhanallah. Dan itu yang kita renungkan. Bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna rabbaka awhalaha. Mujahid misalnya, waqala Mujahid awhalaha ay amaroha. Ya, sama tadi, amaroha au adzinalaha. Ini subhanallah, menarik kita renungkan. Bumi berkeinginan untuk meledakkan dirinya, untuk menceritakan. Dan nanti di hari kiamat Allah mengizinkan. Dia untuk memuntahkan semua yang ada di kandungannya, dan dia menceritakan semua yang pernah terjadi di atas punggungnya. Di atas punggungnya. Masya Allah, ya Masya Allah. Karena itu bagi orang-orang soleh, bumi menjadi penolong bagi dia. Dia bisa bersahabat dengan bumi sebagaimana Rasulullah SAW. Di banyak hadis kita bisa dapati, di banyak cerita berkenaan dengan Rasulullah SAW. Gunung Uhud yang diam ketika mengalami gempa, disuruh diam-diam, tanah membelah. Ya, subhanallah. Kenapa? Karena bumi sesungguhnya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa lain kecuali mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzin, pada hari itu, yasdurun nas. Kata kalimat yang menarik, kata yasduru. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya, yasdurun nas, keluar dari kuburnya. Biasanya kata yasduru dimaknai kata keluar. Tapi Al-Quran menggunakan kata yasduru dengan pilihan yang sangat menarik. Ya. Ada dua kata yang maknanya agak mirip. Kata waroda sama sodaro. Kata yasduru sodaro dari kata sodr, artinya dada ini. Tapi maknanya sodaro itu adalah kalau orang pergi dari satu titik A menuju titik B, ya, kemudian untuk satu waktu di titik B, kemudian nanti dia kembali lagi ke titik A lagi. Kalau orang melakukan perbuatan A ke B, B ke A, namanya, orangnya disebut dengan as-sodir dalam bahasa Arab. Sodir. Misalnya kalimat yang dipakai oleh anaknya Nabi Syu'aib, ya, ketika mau ngasih minum hewan-hewannya. Dia diam karena nunggu orang-orang laki-laki yang ada di bawah itu selesai ngurusin kambing sama sapi-sapinya, ngasih minum. Karena dia perempuan, sementara ayahnya sudah tua. Dan dia nunggu ketemu Nabi Musa alaihissalam. Ketika ditanyain, what are you doing girls? Nah gitu ya. Ditanyain ngapain? Kata dia mau ngasih hatta. Kalimat yang dipakai hatta yusdiror ri'a. Kalimat yang dipakai kata yusdiro dari kata sama. Sampai mereka kembali lagi. Setelah di mana orang itu kalau ngasih minum hewannya berangkatnya dari mana? Dari rumah. Ya, dari rumahnya dibawa ke sungai, ngasih minum, setelah itu kembali lagi ke mana? Ke rumahnya. Kalimat yang dipakai hatta yusdiro. Oke. Sama dengan kata kalimat ini yauma idzi yasduru. Maksudnya kata Allah menggunakan kata yasduru itu, kita pernah di suatu saat berada di tempat A, nanti kemudian kita dipindahkan ke tempat B, we stay sometime di sana, kemudian ada waktu nanti kita dikembalikan lagi ke tempat A lagi. Namanya sodir. Kalau orang tidak kembali dari A, terus pergi ke B, tidak kembali wes di B terus, namanya warid, dari kata waroda. Itu bedanya. Allah tidak menggunakan kata waroda, tapi menggunakan kata sodaro, yasduru. Kita ini adalah sodir, yang harus kita ingat. Saya tanya sekarang, dari mana asal kita, dan mau kemana kita, kemudian kembali lagi kita kemana kira-kira? Dari dunia ini. Kita berada di dunia, kemudian kita dikeluarkan oleh Allah, kemana kita? Kemana? Tinggalnya alam kubur, ke barzah kita. Nanti keluar lagi dari mana?
dari tanah ini yang disebut dengan yaumul ba'ats. Ketika semua dari kuburan itu muncul dan kita mendapati bumi ini sudah berbeda dengan bumi yang awalnya. Tapi tetap karena munculnya nanti kita kembali lagi, karena itu Allah menggunakan kata yasduru. Subhanallah. Karena Allah mengingatkan you datang dari tanah ini, dari bumi ini, dan you nanti akan meninggalkan ini ketika kita meninggal dunia. You stay di sana, di kuburan, di grave untuk sekian waktu sampai nanti yaumul ba'ats diledakkan kembali dan kita kemudian berada di atasnya, dan Allah menyatakan yauma tubaddalul ard ghairal ard. Ya, pada hari di mana bumi diganti dengan bumi yang tidak seperti ini lagi. Tapi Allah mengingatkan you tidak akan kemana-mana karena nanti kita akan kembali lagi. Karena kita shadir. Karena kita shadir. Yauma yasduru mengingatkan bahwa kemanapun, apapun yang akan kita lakukan, nanti kita akan melihatnya kembali. Kita akan tanggung jawab lagi. Karena kita akan dikembalikan lagi. Kita akan muncul dari kuburan kita. Yang disebut dengan yauma yasdurun nas. Yang menarik, kalau hidup di dunia ini, semua orang itu banyak grouping-groupingnya, ya, disatukan oleh berbagai kelompok, ya. Misalnya semua orang di sini dikumpulkan dengan satu bendera namanya Nurul Hayat. Disatukan lagi karena semuanya berbahasa Jawa, namanya orang Jawa. Disatukan lagi karena sesama orang Indonesia jadi orang Indonesia, dan segala macam. Kita punya grouping. Menariknya di Yaumul Qiyamah dan groupingnya ini, kumpulannya untuk di dunia, macam-macam orang dikumpulkan. Bisa karena persamaan kerja, dan bisa ngumpul antara orang beriman sama orang tidak beriman. Di satu tempat pekerjaan, ada orang yang beragama A kumpul dengan beragama B. Ada orang yang soleh calon ahli surga sama orang yang ahli neraka, kumpul ya di satu, di dunia. Tapi nanti di akhirat, di hari kedua kita nanti setelah datang, masuk ke dalam bumi, dikeluarkan lagi. Nanti begitu kita keluar, yauma idzin yasdurun nas, ketika kita dikeluarkan oleh Allah, ashtatan. Pecah macam-macam kita ini. Ashtatan dari kata syatta. Ya, lawannya allafa. Kalau ada dua hati yang awalnya tidak berjauhan, yang awalnya tidak bersatu, kemudian Allah satukan mereka, kalimat yang dipakai Al-Quran, allafa. Fa'allafa baina qulubikum. Kata allafa, taklif, ya, didekatkan hatinya oleh Allah SWT. Yang awalnya bercerai-berai, dia disatukan dalam iman. Sama, muhajirin sama ansar berkelahi, ya, berkelahi musuh-musuhan terus lama. Muhajirin sama ansar, Aus sama Khazraj lama dia musuhan, 125 tahun perang terus, tidak pernah ada damainya. Tapi begitu dia kasih Islam, masuk iman di dadanya, fa'allafa baina qulubikum, dan kemudian fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dia jadi ikhwan, jadi saudara, seakan-akan saudara kandung. Padahal dulunya dia musuhan. Apa yang menyatukan mereka? Iman. Apa yang menyatukan mereka? Kecintaan kepada Allah SWT, ketundukan kepada Rasulullah SAW. Itu yang disebut taklifnya. Nah, nanti di hari kiamat yang ada kumpulan itu, yang kita merasa saya kan istrinya dia, saya kan anaknya dia, karena merasa dia satu kumpulan namanya keluarga. Saya kan anggota kelompoknya pengajian ini dan segala macamnya. Kita menyangka punya ikatan. Tapi nanti begitu kita dikeluarkan dari bumi ini, apa katanya Allah di dalam surat Az-Zalzalah? Ashtatan. Masing-masing kita dikeluarkan oleh Allah. Beraneka ragam, tergantung dari apanya? Dari amalnya. Kita menyangka saya sama dengan, misalnya dengan apa yang saya punya hubungan, misalnya dengan istri, dengan anak, ternyata enggak. Semua menjadi nafsi-nafsi, semua menjadi sendiri-sendiri, semua bingung dengan urusannya sendiri-sendiri. Subhanallah.
Meskipun nanti ada orang yang diselamatkan itu semuanya, tapi secara general rumus dasarnya adalah semua orang dibangkitkan oleh Allah astatan. Ya sendiri-sendiri. Ini yang menarik. Ai anwa'an wa asnafan, akan berbanyak, akan berasnaf-asnaf, akan banyak modelnya, tipenya. Ma baina syaqiyun wa ba'id, antara orang yang celaka sama orang yang bergembira nanti. Ma'murun bihi ilal jannah wa ma'murun bihi ilan nar. Ada orang-orang yang diperintah oleh Allah menuju surganya, dan ada orang-orang yang diperintah oleh Allah menuju nerakanya. Dulu pernah kita bahas, begitu kita dikeluarkan oleh Allah, tipenya secara umum cuma jadi 3 dulu pernah kita bahas. Ada sabiqun as-sabiqun, ada ashabul maimanah, ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, sama ashabul mas'amah. Yang menjadi pembeda bukan lagi warna kulit, bukan lagi bahasa, yang menjadi pembeda amal kita. Nanti kita akan bahas kenapa kok amal, ya. Yauma yasdurun nas ashtatan liyurau a'malahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yasdurun nasu ashtatan, untuk semua. Kenapa Allah mengeluarkan manusia dan kemudian menjadi beraneka ragam, berbeda-beda, sendiri-sendiri. Tujuannya cuma satu, liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan oleh Allah, untuk mereka semuanya ini melihat apa? A'malahum, amal-amal perbuatan mereka. Saya akan bahas amal dulu. Apa amal itu? Di dalam Al-Quran ada 2 kata yang merujuk kepada amal dan perbuatan. Kalau orang melakukan atau mengerjakan, bahasa Arabnya bisa 2. Bisa fa'ala, bisa amila. Dua-duanya sama. Bedanya adalah fa'ala mengerjakan tidak harus dengan kesadaran dan dengan niat. Ambean, nanti sampai niat ambean. Tak niati bismillahirrahmanirrahim, ambean. Enggak. Ambean itu amal apa fi'il? Fi'il. Bernafas itu fi'il, karena kita tidak pernah niat bernafas. Sampai niat nafas, aduh lali mau enggak nafas lah ya. Nafas enggak pakai niat. Karena itu bernafas kategorinya fi'il. Oke. Mendengarkan, karena kita punya telinga, kita pasti mendengarkan. Mendengarkan fi'il apa amal? Fi'il. Menyimak amal. Ada di pojok sana misalnya, istri saya yang pojok, sibuk dengan anaknya. Dia mendengar suara saya atau enggak? Mendengar. Tapi karena enggak ada niat, enggak ada kesadaran, dia jadi fi'il. Nanti enggak ditanyain oleh Allah. Tapi kalau dia mendengarkan, ada niat di dalamnya, ada kesadaran saya mendengarkan, itu yang dinilai oleh Allah. Namanya amal. Subhanallah. Allah, malaikat itu mencatat semua af'al kita, malaikat. Semua af'al dicatat. Karena malaikat enggak sampai ke detail hati kita. Tapi Allah menilai amal kita. Kayak yang diterima oleh Allah adalah amal yang ada niatnya, yang ada kesadarannya. Sampai ngelindur enggak dicatat oleh Allah. Orang gila enggak dicatat oleh Allah. Dia bermaksiat tiap hari, bugil di jalan, enggak ada maksiatnya. Kenapa? Fi'il. Karena fi'il. Karena fi'il. Yang menarik, Allah di ayat ini menjelaskan bukan fi'il yang dinilai Allah, tapi amal kita. Amal kita. Ini yang menarik untuk kita renungkan. Karena kalau seandainya semuanya tambah hancur kita, ini hanya amal yang kita niati, yang kita sadari. Karena itu kalau kita banyak perbuatan yang tanpa sadar, ya tidak ada nilainya di mata Allah. Ya, kalau ada orang melakukan perbuatan dan dia tidak ada niat, tidak ada nilainya di mata Allah. Ya, sama, karena dia menjadi perbuatan yang sia-sia. Itulah amalan orang-orang kafir misalnya, karena dia tidak diniatkan. Niat saja, tidak untuk Allah, tidak nyampe kok. Ya, saya sudah beramal, saya kira dulu banyak, sebagaimana Al-Quran menjelaskan. Dia bilang dia merasa sudah banyak amal. Tapi begitu nanti di yaumul qiyamah, kok nggak ada semuanya amal saya. Kok nggak sampai di yaumul qiyamah? Tak kira saya yang bayar deposito. Amal itu kan kayak orang deposito. Ya.
Kita nitip, kita ndak mau labanya sekarang, nanti aja, tak ambil nanti. Ndak mau pujian sih enggak mboten mangke mawon. Itu karena kita menginginkan amal kita itu buahnya di akhirat. Buahnya di akhirat. Oke? Ada orang yang kepingin amalnya buahnya di dunia. Akhirat tidak terlalu menarik bagi dia. Banyak. Makanya itu hati-hati. Kalau kita kata para ulama, kalau ada orang berbuat amal, terus niatnya itu lebih besar dunianya tidak diterima oleh Allah daripada akhiratnya. Contoh gini, sodakoh. Kalau sodakoh pokoknya kepingin ke sodakoh itu iso kawin. Boleh sih durung nikah-nikah misalnya. Urusan dunia. Selain itu ya kalau sodakoh ya karenamu ya Allah dan segala macamnya. Kata para ulama, kalau ada dua niat, ya, sampean kalau ada dua niat, maka dinilai kalau niat dunianya lebih besar, Allah tidak terima. Kalau seimbang, masih diterima. Yang baik adalah kalau kita niatnya yang untuk akhirat lebih besar. Janjinya itu karena kita tidak terlalu yakin. Sebenarnya, kalau semua balasan itu di akhirat saja, jauh lebih seneng. Cuman kan orang tidak ada contoh yang menarik ya, sama seperti doa yang tidak diijabah oleh Allah di dunia ini. Kita menyangka tuh kok tidak diijabah ya, padahal nanti diijabahnya di akhirat. Nanti begitu dapat waktu di akhirat, kita bilang tahu gitu dulu yang di dunia tidak usah dikabulin deh, di akhirat aja semuanya gitu minginnya. Karena jauh balasannya yang di akhirat jauh lebih hebat lagi. Dan jangan lupa kalau orang itu kita berbuat baik sama Allah pasti dunianya katut. Pasti dunia katut. Cuman karena wataknya kita tidak terlalu yakin sama Allah, jadi kayak dunianya dimenentengin, akhirat is okay lah, meskipun tidak dapat banyak-banyak is okay. Padahal mestinya sana yang paling penting. Percaya, lek jenengan makin fokus ke akhirat, dunia itu cemen, nggak ada apa-apanya bagi Allah. Pasti dikasih oleh Allah. Wong sejak awal dunia ini diadakan, dibikin untuk siapa? Kita, untuk manusia. Karena itu yang paling harus kita usahakan ke sana sebenarnya, sana. Dan itu yang berkaitan dengan amal. Lah kita akan dibangkitkan oleh Allah dengan berbagai kategori dan modelnya, bukan karena kulit warna, bukan karena gender, bukan karena apa-apa, tapi yang membedakan kita adalah amal kita. Amal kita. Yang terakhir kita akan bahas. Allah menyatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah." Saya senang ayat ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Begitu nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang bermacam-macam, Allah mengingatkan kita bahwa siapa saja yang beramal kebaikan atau keburukan maka dia akan melihatnya. Ada salah seseorang datang kepada Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad, So'ah bin Muawiyah, pamannya Farasdaq misalnya, annahu atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Rasulullah SAW. Dia bilang kepada Rasulullah SAW ya, agar dibacakan ayat Al-Quranul Karim. Dan Rasul kemudian membacakan ayat ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apa katanya So'ah? Kata So'ah, hasbi, wis cukup Gusti Kanjeng Nabi. Cukup dua ayat ini, cukup bagi saya. La ubali, wis aku ndak pateken sing liyane. Wis cukup dua ayat ini, cukup bagi saya. Allah asma' ghairaha, dan aku ndak mau lagi lah mendengar yang lain. Dua ayat ini wis cukup buat saya. Perhatikan kalimatnya. Dia mendengarkan ayat ini dari Rasulullah SAW. Kalimat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dia bilang cukup ya Rasul, aku tidak mau dengar yang lain lagi. Saya tidak peduli lagi. Dua ayat ini sudah cukup menusuk jantung dia. Dua ayat ini sudah cukup untuk menjadi peringatan dan mau'izah bagi dia. Apa yang saya ingin kemukakan adalah kalau ada orang yang merasa cukup dua ayat ini sebagai peringatan bagi dia, pasti dia menyadari betapa dalamnya kandungannya.
Karena itu misalnya Rasulullah SAW menyatakan ayat ini, dua ayat ini sebagai ayat yang paling dalam di dalam mengandungi hikmah, kebijaksanaan di dalamnya. Kalau orang mau mentadaburi dua ayat terakhir dari surat Az-Zalzalah, wis cukup. Wis cukup gak usah urip kayak wong Surabaya. Wis cukup. Kayak benekno ati sing sik nemen ae teng pangeran, mboten gelem nang ati pangeran. Wis cukup dua ayat ini. Hasbi la ubali. Ya, wis cukup. Subhanallah. Kenapa cukup? Mari kita lihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalimat ini namanya kalimat bersyarat atau if then namanya, if then statement kalau dalam bahasa Inggris. Jika maka, jika aku jika aku punya uang, maka engkau akan aku traktir. Kalimat maka akan aku traktir hanya bisa terjadi jika saya punya uang. Oke, if and then namanya. Kalimatnya faman, siapa saja, barang siapa, itu if-nya, then-nya mana? Yarahu, then-nya, maka you akan melihatnya. Kalimatnya. Oke, sekarang kita perhatikan. Kalimat ini dua-duanya menggunakan kata man, yang tidak merujuk hanya kepada orang mukmin, tapi merujuk kepada dua-duanya. Mau mukmin, mau kafir, dua-duanya dirujuk oleh ayat ini. Faman atau waman. Ya'mal, ingat-ingat seperti ayat yang tadi, menggunakan kata amal. Barang siapa yang beramal, melakukan perbuatan dengan kesadaran, dia sadari perbuatannya, seperti sholat kita, perbuatan kita, dan segala macamnya. Karena itu kita disuruh banyak ngomong bismillahirrahmanirrahim, niat ditata, dan segala macamnya, agar semuanya berbuah menjadi amal, bukan jadi amal. Bayangin kalau orang merenungi ini, semuanya jadi amal. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya jadi amal soleh. Seorang istri misalnya, semuanya jadi amal soleh. Sejak dia bangun, mulai godok air, bikin, dan segala macamnya. Suami, hatta kata Rasulullah SAW, duduknya suami dengan istrinya dia berpahala. Subhanallah, karena semuanya jadi pahala. Allah menyatakan semua amal. Barang siapa yang beramal, faman ya'mal mithqala dzarrah. Mithqal itu kayak miftah, alat, isim alat ya. Mithqal itu alat yang digunakan untuk menimbang. Jadi kalau ada timbangan, bahasa Indonesia, bahasa Jawa nih, timbangan ini loh. Gandulannya itu yang ada 1 kilo, 2 kilo, seperempat, namanya mithqal. Namanya mithqal, bukan mithqal gini ya, bukan. Mithqal, pakai ta ini. Lah mithqal itu yang memberatkan itu. Nah, jadi ibaratnya Allah itu punya timbangan mulai dari yang 1 ton sampai yang paling kecil timbangannya. Kalau kita menimbang, ada amal perbuatan ini katakanlah. Lek sampean dodolan beras, wonten beras siji, sik sampean timbang. Enggak kira apa-apa lah. Wong situk ae lah. Ini ada sesuatu yang super duper lembut. Namanya dzarrah. Para ulama berbeda, misalnya Imam As-Sinqiti misalnya merujuk Ibnu Abbas menafsiri dzarrah dengan an-naml as-saghirah. Jadi semut kecil waktu baru lahir itu namanya dzarrah. Ya opo? Krono wong Arab ku mikir opo yo kewan sing paling cilik ya, rone semut. Ya, rone semut. Jadi dzarrah itu semut paling cilik. Ada lagi yang menyatakan haba, jadi kalau ada syu'a, ada cahaya matahari masuk di jendela, terus sampai nonton seperti ada banyak titik-titik kecil-kecil, lah itu namanya dzarrah. Orang sekarang menyatakan atom, padahal sekarang atom sudah bisa dipecah lagi. Namanya apa? Kuak kalau saya tidak keliru. Dipecah lagi. Wallahu a'lam. Yang jelas dzarrah adalah asgharu syai', paling kecil sendiri. Nah, Allah menyatakan hatta yang paling kecil ono timbangane engko. Dadi ono sing ditimbangane sandi awalmu oh iki. Bahkan little tiny ono masih. Itu namanya mithqala dzarrah. Mithqala dzarrah. Allah menyatakan barang siapa yang beramal dia niat karena Allah hatta
hatta, kecil banget nilainya. Kecil banget, sampai opo terus kecil banget ini. Nanti kita pikirkan ya, apa kecil banget itu. Hatta yang menurut kita mungkin gak akan ala opo ini. Ya rohu. Nanti kita akan melihatnya. Hatta yang paling kecil. Begitu juga kejelekan hatta yang paling kecil saja. Hatta yang paling kecil nanti kita juga akan melihat. Kalimat yang menarik yang dipakai oleh Allah kata yara. Ini juga harus menjadi perhatian. Melihat dalam bahasa Al-Quran ada nadhara, ada basara, ada yara. Bedanya yara itu, bedanya melihat, maknanya dua melihat. Satu melihat dengan mata kepala, namanya ru'yah. Karena itu kalau orang ru'yah dengan mata kepala, ya, bantuannya pakai teleskop tapi tetap dengan mata kepala. Ada yang menggunakan bukan mata kepala, mata pikiran. Dia menggunakan hitungan, sebenarnya juga yara. Sama kayak orang barat misalnya menyatakan, dia jelasin terus orang baratnya ngomongnya, I see. I see, tapi maksudnya I understand. Tapi ngomongnya I see, duduk saya melihat, bukan gitu. Di orang barat kalau dijelasin gini, I see. Kita enggak ada bahasa Indonesia. Sampai kalau paham enggak ngomong, saya melihat. Enggak gitu. Bahasa Inggris pakai. Bahasa Arab juga pakai. Jadi melihat di sini maknanya dua. Melihat itu, melihat dengan mata kepala. Yang kedua melihat dengan mata pikiran. Maksudnya memahami. Ngeten. Kalau sampean melihat saja dengan mata kepala, tapi mboten memahami, kira-kira ono efeke mboten teng ati. Mboten efeke. Contoh. Nonton wong wedok ayu. Kalau gampang ini gampang maksud kula. Melihat wanita yang cantik tapi enggak paham opo iku ayu, enggak pahamnya nonton tok ini, enggak ada efeknya. Atau apalah jangan gitu kurang enggak tepat itu. Gini, kita baca tulisan bahasa Inggris. Tapi enggak ngerti bahasa Inggris seperti bapak saya. Lucu, bapak saya itu lucu orangnya. Dia dibaca ada koran. Lah iya sing gendengi sapa, mripatku ya iso. Moco yo iso, tapi kok ndak paham dari bapak saya itu. Dia baca ayemol, karepe iki. Namanya dia melihat. Oke? Tapi mboten memahami, efeknya ndak sampai ke hati. Dapat surat pemecatan, kerja di bahasa Inggris, pemecatannya diwoco, yang gue udah ngerti nih. Begitu dia tanyain, nopo nih maksudnya? Berbesmili dia nangis, oke? Lihat, Allah menggunakan kata yarahu. Nanti begitu kita melihat amal, sampai diperlihatkan amal. Tapi tidak hanya kita melihat dengan mata kepala kita, mulai kita lahir, ya Allah saya begitu dulu dan segala macamnya. Bukan cukup hanya melihat dengan mata kepala, tapi kita akan faham. Faham akan apa? Balasan yang disiapkan oleh Allah. Kalau ini saya akan begini, kalau saya yang amal ini saya akan dihukum gini, yang begini akan ini, yang begini. Sampeyan lek kados ngoten ya apa perasaane? Sekarang bayangin jangan yang itu tadi, sampeyan dipecat. Atau lek wong biyen gampangane nerimo surat dicerai atau diputus, ya. Ya Allah, ndak sida wis misale dan segala macamnya. Sedih itu. Sedih karena dia bisa memahaminya. Sekarang bayangkan, bukan satu peristiwa yang kita lihat. Semua amal kita lihat, hatta yang paling kecil akan kita lihat. Dan kita melihatnya tidak dengan dua mata ini saja, tapi juga dengan hati kita. Dan kita tahu, ya Allah ini resiko hatta, ya Allah aku gak ngira. Lalu dulu saya, ada satu ulama, di masa saya lupa, tabi'in atau tabi'in, yang gak bisa sholat tahajud 6 bulan kalau saya tidak keliru atau 3 bulan gara-gara cuman satu hal. Ada orang tertawa, ada orang nangis terus dia bilang di hatinya, niku nangis ndak kira krono Gusti Allah itu. Ero aku wong niku ndak kira krono Gusti Allah. Ndak diucapin ini di hatinya saja. Dia ngejudgment berdasarkan hatinya. Ditegur oleh Allah dia ndak bisa sholat, tidur terus sholat aja ndak bisa lagi. Sebagai ganjaran opo dosa opo aku dieling-eling ya Allah gara-gara dia punya judgement terhadap orang. Sapa ro atine wong ta? Sapa ro niku ndak boleh hatta kayak begitu misalnya kita akan lihat ya Allah iki dosaku pian.
Iya ya aku enggak ngerti. Semuanya, hatta yang paling kecil sekalipun. Subhanallah, sekarang renungin. Kalau semua amal itu kita lihat, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, dan Allah memperlihatkan dengan kedua mata kita, dan kemudian dilihatkan juga ancaman yang akan menghadang kita atas amal yang telah kita lakukan, bagaimana kondisi itu? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Abu Darda, sahabat Rasulullah SAW yang sangat memukau, masuk Islam agak awal, akhir, sehingga dia banyak compete dengan sahabat-sahabat yang lebih senior, karena merasa saya tidak banyak amalnya dibanding mereka. Sampai terakhir agak drastis, toko-tokonya banyak dijualin, dipindahin semuanya, dan dia cukup sedikit. Terakhir, dia punya unta, dikasih nama Damun, namanya Damun untanya. Abu Darda tidak pernah memberati untanya dengan berat yang tidak sanggup dipikul oleh untanya. Dan hati-hati bener dia, iso ndak kuat, isakan ndak cukup, ndak boleh. Dan setiap ada tetangganya yang meminjam untanya, dia selalu bilang, kamu jangan kasih ini itu, ndak boleh ya, karena dia ndak sanggup, karena dia ndak bisa, karena dia ndak bisa, la tahmilu alaihi illa kada wa kada, kamu jangan kasih beban dia ini dan itu, karena dia ndak sanggup. Cerewet banget. Begitu nanti dia di ujung akhir hidupnya, dia bilang sama untanya, ya Damun, la tukhasimni ghadan 'inda rabbi. Wahai Damun, jangan engkau musuhi aku nanti besok di hadapan Rabbku. Wallahi, kata dia, demi Allah, kata dia, fa ini lam akun ahmilu alaika illa ma tutiq, kata dia, sesungguhnya aku tidak pernah membebanimu dengan apa yang tidak pernah engkau sanggup menanggungnya. Dan renungaken, kok ono sahabat hatta unta mawon dipikir. Ya, kalau pertanyaan ini kita lebarkan, yo apa besok istri kita, anak kita, pegawai kita, pembantu kita, siapapun yang pernah kita zalimi, yang pernah kita berikan beban di luar beban yang dia lakuin, sementara nanti dia akan menuntut, anak-anak kita nanti akan menuntut. Jangan dikira nanti sekarang dia anak kita, sekarang dia suami istri kita, sekarang dia sahabat kita, tapi nanti di yaumul qiyamah, sebagaimana Ibnu Mas'ud menjelaskan, salah satu makna dari semua orang nanti akan sendiri-sendiri, ya, semua orang akan berlari sendiri-sendiri, wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Kenapa? Karena semua orang mencari apa kesalahan orang lain terhadap dirinya, sehingga bisa meringankan dirinya atau bisa membuat dia diampuni kesalahannya. Semua orang mencari-cari. Misalnya suami istri, opo yo aku kok kate mlebu neraka iki. Aku biyen ngene itu kan karena bojoku. Ya Allah, ini karena istri saya, ini karena, semua orang mencari-cari. Dia menjadi musuh satu sama lain. Yang seakan-akan sekarang seperti sahabat. Karena itu kalau orang tidak diikat oleh iman, dia menjadi musuh satu sama lain. Dia musuh satu sama lain. Subhanallah. Hatta untuk ukuran unta saja, para sahabat Rasulullah SAW sebegitu perhatiannya. Sebegitu perhatiannya. Karena ini bukan perkara kecil, ini juga bukan persoalan kecil. Bagaimana lagi dengan haknya orang lain? Karena itu Rasulullah menyuruh kita untuk apa? Perhatian hatta terhadap perkara-perkara yang kecil. Perhatian hatta terhadap perkara-perkara yang kecil. Apalagi kalau kita sudah perhatian sama perkara-perkara yang lebih besar lagi. Karena kalau kita perhatian sama perkara yang kecil, nanti yang besar makin hebat lagi. Ya, kayak Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, pembebas Konstantinopel, ya. Ketika sholat Jum'ah, ketika sholat dia tanyain, siapa ini yang mau mimpin sholat? Dia tanya kepada semua pasukannya, siapa di antara kalian yang mulai akil baligh, belum pernah tidak sholat 5 waktu, belum pernah melanggar sholat 5 waktu. Seluruh pasukan itu satu pun tidak ada yang duduk. Karena artinya seluruh pasukan itu sholat 5 waktu. Mulai balik sampai dia ikut berperang membebaskan Konstantinopel. Pertanyaan kedua sekarang, siapa di antara kalian, kata Muhammad Al-Fatih,
pemuda 21 tahun yang jadi khalifah. Siapa di antara kalian yang tidak pernah tidak melakukan sholat rawatib? Sebagian sudah mulai duduk, sebagian masih berdiri. Tanda mereka juga sudah banyak di antara mereka yang sholat rawatib tidak pernah lepas. Pertanyaan terakhir Muhammad Al-Fatih. Siapa di antara kalian yang sejak baligh tidak pernah satu malam pun dia lewatkan kecuali dia menunaikan sholat tahajud? Tidak, semuanya duduk, tinggal siapa sekarang yang berdiri? Muhammad Al-Fatih, pemimpinnya orang mukmin saat itu. Karena itu pantas jika Rasulullah SAW menyatakan, fa ni'mal amir amiruha, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang membebaskan Konstantinopel. Pemuda 21 tahun sejak baligh sampai umur 21 tahun tidak satu malam pun dia tidak sholat tahajud. Orang yang model kayak begini ini yang bisa membebaskan Konstantinopel. Ya, subhanallah kalau kita lihatkan. Nah, kalau kita bisa menjaga hal-hal yang kecil-kecil, pasti yang besar-besar beres. Pasti yang besar-besar beres. Itu yang diperingatkan oleh Allah. Jangan menyepelehkan kebaikan yang kecil atau kejelekan yang kecil. Karena semuanya tidak ada yang lalai dari tatapan mata Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubadah bin Samit radhiyallahu an, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Lama hadarat Ubadah bin Samit al-wafat, ketika mau menjelang wafat, ya, sakaratul maut, dia bilang, keluarkan kasurku di luar. Dia minta dikeluarkan, firasnya dikeluarkan. Ya. Qala, kata dia, ajmi'uli mawali, kata dia, kumpulkan semuanya budak-budakku, sanak keluargaku, wajironi, anak-anak, istri-istriku, dan tetangga-tetanggaku. Semuanya suruh ngumpul semuanya. Ini orang sakaratul maut, mau meninggal dunia. Kemudian semua orang berkumpul dan dia bilang, inni yaumi, sesungguhnya hari ini aku meyakini hadza la arahu illa akhira yaumi. Kata dia, sesungguhnya aku meyakini hari ini adalah hari di mana hari ini adalah hari terakhir hariku yang berlaku pada diriku, ya'ti alayya minad dunya, yang akan aku lalui di dunia ini. Wa awwala lailatin minal akhirah, dan mungkin malam ini akan menjadi malam pertamaku di akhirat. Maksudnya ini orang mau meninggal dunia. Bahasa kita, awan iki mungkin awan terakhir kurim nih dunia. Dan kok bengi iki wis awal bengiku mlebu di akhirat. Omongannya Ubadah bin Samit. Kata dia, wa innahu la adri, dan aku gak ngerti, kata Ubadah bin Samit, apakah aku ini, kata dia, apa yang telah keluar dari lesanku, apa yang telah keluar dari mulutku, apa saja saya tidak tahu, apakah tanganku, kakiku, apa saja yang pernah aku lakukan itu pernah menyakiti kalian semuanya ini. Dan aku ingin kalian menuntut kisos pada diriku sebelum Allah mengambil ruhku. Kata Ubadah bin Samit. Orang-orang berkata, bal kunta, kata dia, tetapi engkau wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah orang yang baik, engkau adalah orang yang saleh. Dan dia kemudian berkata, kata dia, maukah kalian memaafkan aku? Maukah kalian memaafkan aku? Kata Ubadah bin Samit. Dan semua berkata, qalu na'am, nggih. Ibaratnya saiki nggih yai, mboten jenengan saya, kabeh dia minta maaf. Sepurane yo, sampean gelem ndak nyepuro aku? Sepurane yo bojoku, sepurane yo anakku, seporone tangga-tanggaku, malah nangis ngomong kabeh. Nggih yai, gampangane ngoten. Naam. Begitu naam dia nengadah ke langit dan dia bilang, Allahumma fashhad, ya Allah, saksikan ya Allah. Saksikan bahwa mereka mengampuniku kesalahanku ya Allah. Lihat, kalau kita renungkan, kenapa ada orang yang bisa sebegini detailnya mikirin perilaku hidupnya? Napa? Karena dia merenungi ini. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau kita tidak masuk ini, fama ya'mal, alah enggak apa-apa lah, wong cilik ae kok. Ngoten, tapi orang kalau berpikir ini, hatta yang kecil dia pikirin. Kenapa? Karena dia takut menghadap Allah. Masih ada kejelekan yang belum diampuni. Masih ada kemaksiatan atau perilaku yang belum
dimintakan maaf kepada sesama manusia, pada orang lain. Dan ini yang menjadi perhatian. Lihat efek dari orang-orang yang memperhatikan amal-amalnya, memperhatikan semua perbuatan yang dia lakukan. Karena itu Rasulullah SAW menyuruh kita perhatian hatta untuk perkara yang kecil. Rasul misalnya menyuruh kita untuk sedekah walau bisyikki tamrah misalnya. Sedekah, jauh neraka, ittaqun nar. Takutlah kalian terhadap neraka, api neraka yang akan menjilat-jilat kalian. Kata Allah SWT, kata Rasulullah. Dengan apa? Walau bisyikki tamrah, walau ambek sigarane kurma. Saking miskine tetep wedya. Sedekah lek iso hatta separuh kurma untuk menyelamatkan dirimu. Bagi orang mungkin pulang separuh kurma kok nono artine. No. Semua ada maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kamu tidak mendapatkan itu kata Rasulullah, lebih gak iso hat bi kalimatin thayyibah. Minimal lek panjenengan ndak duwe donya apa-apa, omongane sing apik. Karena semuanya akan dihitung oleh Allah. Hatta oleh Allah, jangan sepelehkan. Kalau ada orang-orang yang memintamu untuk meminta air dan engkau berikan setetes, seteguk, 2 teguk air, semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan yang mungkin kita tidak pernah pedulikan, yang kecil-kecil. Nyingkirkan duri di jalan, ramah sama orang, senyum sama orang, semuanya. Dan kalau mulai kita perhatikan hal-hal yang kecil, maka nanti yang besar akan ngikut. Tapi kalau kita mikirin yang besar-besar, yang kecil-kecil tidak terlalu diseriusin, yang besar juga akan hancur. Karena itu penting untuk kita merenungkan ayat ini. Amal yang kecil, amal yang besar. Karena semua amalan yang besar hanya akan muncul kalau kita memulai dari yang kecil-kecil. Dan penting untuk kita renungkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amal kebaikan khair adalah kebaikan yang semua akalnya manusia menyatakan dia baik. Sebenarnya khair itu meskipun tidak pakai syariah Islam, semua orang bilang baik. Contoh, berbuat baik kepada kedua orang tua. Opoai agamane, orang menyatakan pasti dia baik. Pasti itu merupakan kebaikan. Namanya khair. Lawannya syar juga sama. Apa saja yang menurut akal manusia, menurut standar universal dia buruk, namanya syar. Meskipun menarik, syar itu dari kata syararah. Ya, kalau kita bikin api itu kalau sudah menjilat-jilat mesti ada bongkahan api atau apa yang keluar biasanya. Nah, namanya itu syararah. Ya. Bayangin sekarang, kalau ada percik api satu, mungkin sarung kita yang berlobang. Ya, kayak orang kepletian. Oke. Sekarang bayangin kalau orang menumpuk dosanya, ditumpuk lagi. Percikan api itu akan membumbung menjadi bara api yang besar. Yang nanti akan berubah menjadi jilatan api di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah. Karena itu hati-hati. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat ini powerful kalau kita renungkan. Allah mengingatkan mulai nanti ada satu hari di mana Allah memberikan kepada bumi, kemudian bumi meledakkan dan menceritakan semua amal. Dan Allah mengingatkan hatta amalmu yang paling kecil akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada yang lebih baik dari amal ini kecuali apa? Mentaati Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari kehebatan orang itu adalah kalau dia sudah taat bongkoan. Pasrah total pada Allah dan kepada Rasulullah. Wes dia sudah kalahkan akalnya. Saya ambil contoh ya. Sama ketika dulu pernah kita bahas, tapi saya ingin mengingatkan lagi contoh agar kita benar-benar punya kesadaran kembali. Ayat tentang innal ladzina yubayyi'una Allah, ya, orang yang berbaiat kepada Nabi Muhammad di bai'atur ridwan, ya, di Sulh Hudaybiyah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho terhadap mereka. Bayangin, coba renungkan. Allah ridho. Allah seneng. Sampai Allah ridho. Bayangin, kalau Allah ridho dapat apa dia? Dapat semuanya. Pada siapa? Mereka yang memberikan kesetiaan kepada Rasulullah SAW. Kenapa kok sehebat itu di Sulh Hudaybiyah? Jenengan sekarang bayangkan. Mekah ini
mau diserang habis-habisan oleh orang Quraisy. Karena di Uhud, jadi di Badar, 70 pemimpin Quraisy meninggal. Tapi dibalik di Uhud, 70 sahabat Nabi meninggal. Jadi di Badar petong polo pemimpin orang kafir mati kafir termasuk Abu Jahal. Di Uhud sebaliknya. Gara-gara orang tidak taat kepada Rasul. Gara-gara orang tidak taat kepada Rasul. Habis gitu, wah mulai mekar ini. Mekah, Madinah mulai mekar. Orang Quraisy mikir, iki lek digenengno iki belaen Madinah ini. Dia pinter. Dia ngajakin semua suku-suku yang awalnya tidak peduli dengan urusan politik. Tidak peduli dia. Ya tidak peduli tapi dibilangin, yuk lihat tuh, Madinah sekarang makin kuat. Kalau kita tidak habisin Madinah, suatu saat dia akan mengalahkan kita semuanya. Karena itu penting hari ini kita bikin kesepakatan, kita bikin pasukan yang sangat besar untuk ngabisin Madinah. Sepakat orang-orang, bikin aliansi kalau sekarang. Nah aliansi ini jadi besar kemudian, karena awalnya yang tidak ikut jadi ikut. Awalnya yang ikut jadi ikut. Kuat banget, sudah datang ini. Namanya Al-Ahzab, perangnya perang Khandaq. Kumpul ini, menyerang dari depan. Tidak hanya dari depan Madinah, dari belakang juga diserang. Orang-orang Yaman, orang-orang Kristen nyerang dari belakang. Tidak hanya depan dan belakang, di dalam sendiri orang Yahudi wis ngontak sama orang Yaman. Kok jarang ngotakan ningsor ya, tekan buri ya. Kok lewat jero tak tulungi, tak hancur no pisan. Hancur dalam perhitungan strategi perang habis Madinah. Karena ini pasukan yang sangat besar. Keluar ide cemerlang dari Salman Al-Farisi. Tidak bisa lagi ya Rasul, satu-satunya yang bisa kita untuk menghambat adalah kita gali parit. Karena meskipun besar digali parit, nggak bisa. Karena kalau kecemplung parit, kita tinggal manahin. Sementara kudanya tidak bisa naik lagi. Oke, tidak kurangan akal. Orang-orang kafir Quraisy dalam jumlah yang besar. Oke, kon gawe parit tak enteni. Karena Madinah itu bagaimanapun dia tidak bisa. Karena dia butuh dari luar untuk logistiknya, untuk makannya. Kuat-kuatan aja lah ngono wis. Tak enteni kon, mari nentek kabeh berasmu, banyumu mati dewe. Tinggal pilihannya, you akan menderita kelaparan, atau kemudian engkau oke lah, kita mengaku kalah. Ditunggu. Orang-orang zaman Rasulullah SAW, wedi. Silakan nanti dibaca di surat Al-Ahzab. Allah bahkan menggambarkan atine wong Madinah, ku tutuk tenggorokan mriki. Atine saking wedine. Sumpah yo opo iki hancur wis Madinah. Dah, singkat cerita, kalau kita taat kepada Rasulullah SAW, taat kepada Allah SWT, ada saja caranya Allah. Allah kirim malaikat, Allah kirim angin puting beliung, pasukan yang menunggu di luar dihancurkan oleh angin sama malaikat. Modar. Ya, pulang kembali. Selamatlah Madinah. Tapi apakah orang Mekah masih bersungut-sungut ingin menghabiskan orang Madinah? Masih. Wong perang gagal. Perang itu tidak murah dulu, semuanya pakai biaya dan segala macamnya, marah masih. Begitu tidak lama, 7 bulan, 6-7 bulan, pasca perang Khandaq, Rasulullah mimpi umroh bareng sahabat semuanya. Terus Rasulullah ngomong ya sahabat, ngene aku mimpi umroh dengan kalian semuanya. Yuk kita umroh yuk. Saya tanya, kalau Anda habis berperang 6 bulan yang lalu, dan mereka masih dendamnya sampai di sini, mungkin membunuh. Terus Anda mau berangkat umroh yang artinya tidak bawa pedang, tidak bawa tameng, artinya pada menyetor nyawa ngeten loh. Lagi yang dibawa hanyalah pisau kecil untuk nyembelih kambing sama unta. Saya tanya, keberanian bentuk apa? Tekad apa yang ada di dalam dada seseorang yang menyatakan, oke ya Rasulullah, sami'na wa ata'na, kami berangkat umroh bersamamu. Apa yang membuat mereka berani dan mentaati Rasulullah SAW? Tidak ada lain kecuali cintanya, ketundukannya kepada Allah. Dan dia tidak peduli, coro hitungan akal, setor mati.
Hitungan akal. Ya napa wong musuh ado-ado tekan Mekah, diparani yang Madinah, niatnya untuk menghancurkan. Sekarang kita yang datang ke Mekah, gawe ikhroman ngenten tok, ndak bawa senjata. Coba bayangkan. Sementara orang Madinah masih bersungut-sungut untuk membunuhnya. Satu, ketaatan yang super istimewa dari para sahabat Nabi, meskipun menurut akal mboten sanggup. Menurut akal nggak kuat. Tapi karena dia yakin ini dari Rasulullah SAW, dia ikutin. Subhanallah kalau kita renungkan. Subhanallah renungkan. Masih banyak, tapi yang terakhir lagi misalnya, untuk menunjukkan bagaimana ketaatan yang mumpuni, ketaatan yang sungguh-sungguh total kepada Rasul, kepada Allah SWT, itulah yang paling membuat Allah ridho. Dan dialah yang menjadi kualitas paling tertinggi. Paling tertinggi. Oke, sekarang jauh-jauh nih, wis nyeret, unta, ya, 1.400 orang berjalan, melaku. Jenengan nek melaku ini tidak 1-2 hari, mungkin minggu, bisa berbulan-bulan. Wong 5 jam perjalanan, nah 5-9 jam perjalanan, pakai bis, waduh Mekah Madinah, 500 km melaku, dan bukan Surabaya, Makkah berbatu. Begitu dia mendengar akan muncul, dihabisin dulu. Sama orang Quraisy, kita sikat aja dululah sebelum dia nyampe Makkah. Dikirim pasukan, Khalid bin Walid sama Ikrimah penjaganya. Singkat cerita, Rasul kemudian mengalihkan. Riwayat menuturkan untuk sampai di Hudaybiyah, karena jalannya tidak biasa dilalui, kaki mereka hampir semuanya lecet-lecet dan berdarah. Sekarang jenengan rungaken, yo apa pegele niku wis. Mekah Madinah kaki lecet semuanya, wis bondon teh akeh. Habis gitu begitu sampai di Madinah, Utsman dikabarkan terbunuh dan mereka ini siap-siap wis kesel, wis ngamuk, sekarang marah karena Utsman dibunuh dan diminta kesetiaan oleh Rasul, ayo perang. Dan mereka sepakat, oke Rasul, perang. Wis nekat wis karuan wis umroh ndak umroh pokoknya mesisan mujahid jihad mati wis mlebu surga. Kira-kira begitulah gambarannya. Mereka bersetia semuanya. Tapi yang menarik, tiba-tiba teko wong Quraisy, no, ndak sido perang Utsman iki lho, ndak mati Utsman. Ngene ya rundingane awakmu ndak haji saiki, ndak umroh mulya. Nomor 1, sampean bayangaken saken yo apa rasane ati. Mekah Madinah melaku, sikil gedhin kabeh, wis ngamuk tutuk kene, rasane mau jihad, mari ngono mulai. Ya coba rasane. Satu, yang pertama. Yang kedua, ndak hanya suruh pulang, terus Rasul itu nyetujui. Semua isi perjanjian yang tidak menguntungkan orang Islam menurut akal sehat disetujui oleh Rasulullah. Semua orang yang punya kecerdasan ngerti bahwa itu semua tidak menguntungkan Islam menurut ukuran uteknya manungsa. Ya. Yang menarik, hatta orang sekelas Umar bin Khattab protes kepada Rasulullah SAW. Dan dia bilang, ya Rasulullah, kenapa engkau menghinakan agamaku ini? Menghinakan agama ini. Padahal kita ini belum berperang. Kenapa engkau sama mereka ini orang Quraisy, orang yang dan segala macamnya. Rasul tidak bisa jawab. Rasul cuma bilang, inni Rasulullah, aku utusannya pangeran, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan aku. Jawabannya tidak pakai akal, bukan dijelasin ini Umar, itu strategi ini enggak, karena menurut hitungan akal manusia rugi. Coba bayangkan, bersungut-sungut Umar itu. 1.400 orang itu cuma satu yang mau menerima keputusan Rasul. Sinten niku? Abu Bakar Siddiq. 1.400 ini sahabat top sedaya. Sahabat top semuanya ini dari Mekah sana. Tidak ada yang peduli. Rasul sampai kejadian yang pertama. Begitu selesai tanda tangan, Rasul memerintahkan ikhramnya tolong dicepot. Kita tidak jadi haji. Satu pun sahabat tidak ada yang mencepot ikhramnya. Bayangin sekarang, baru kali pertama Rasul tidak ditaatin. Nopo? Saking mangkele rasane. Kan ngoten wong wis waduh. Udah lama.
ninggal anak bojo kabeh karuan mati saya haid. Ya, misalnya dan segala macam. Apa yang menarik? Apa yang menarik? Masuk dia ke dalam biliknya Rasulullah, ada Ummu Salamah, istrinya yang dibawa oleh Rasul. Cool down ya Rasul, nanti mereka taat. Pelan-pelan keluar Rasulullah. Dan begitu Rasul sudah melepaskan pakaiannya, nyembelih untanya, mencukur rambutnya, kata pada saat, iya kita tidak akan umroh lagi. Pelan-pelan mereka mencopot semuanya, kemudian cooling down dan turun ayat Al-Quranul Karim. Inna fatahna laka makanya Al-Quran menyatakan walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Siapa yang nurunin sakinah? Duduk KOA, sanes. Ya. Yang nurunin sakinah Allah. Kenapa kok Allah menyatakan huwaladzi anzala sakinata? Dia yang menurunkan sakinah. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada sakinah. Karena semuanya gerundel, karena semuanya marah, semuanya frustasi, semuanya stres. Kenapa? Karena hatta besar sahabat mereka itu adalah manusia biasa. Yang layak marah, yang layak bisa gitu. Tapi subhanallah, lewis kerungu Al-Quran, kalau sudah datang perintah Allah, meskipun menurut saya kalau model kita semuanya, mesti ditinggal guys, mesti ditinggal. Bahkan ada sahabat yang menyatakan, ya Rasul, kata engkau kita ini umroh, bukankah engkau sudah bermimpi? Dan mimpi itu adalah wahyu, lho kok saiki kon mulai? Piye to sampean niki? Gampangane ngoten. Rasul cuma bilang, ya memang saya bermimpi umroh, tapi saya tidak menyebutkan tahun ini atau tahun besok. Itu Rasulullah SAW. Subhanallah kalau kita renungkan, stres sahabat. Tapi begitu ayat Al-Quran sampai Allah memuji, karena dia menurunkan sakinah. Dan bahkan orang semuanya yang ada dalam Sulh Hudaybiyah, dia punya dua iman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menambahi iman mereka di atas, dikasih iman lagi. Dulunya dia sudah punya iman. Bagaimana dia tidak punya iman? Mereka bisa berangkat dari Makkah ke Madinah. Wes dua iman. Ini wes wong mukmin dikasih mana iman oleh Allah SWT. Itu hebatnya orang-orang sahabat Rasulullah yang mengikuti Bayatul Ridwan. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Subhanallah ini. Kalau kita lihat, renungkan. Prestasi paling besar ya, sahabat-sahabat mulia adalah sahabat-sahabat yang mengikuti Sulh Hudaybiyah. Mereka orang-orang yang Allah ridho terhadap mereka semuanya. Ujiannya mboten kecil, ujiannya berat. Ujiannya berat. Yang bahkan ngalahin akalnya mereka. Tapi selama itu datang dari Allah, dia bisa lalui semuanya. Kita lihat, bahkan ujian yang besar dia bisa lalui. Sekarang, kalau orang yang sudah kayak begini pantas ada model orang kayak Abu Darda, Ubadah bin Samit, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, orang-orang yang hebat semuanya. Kenapa? Karena memang mereka sudah punya iman di atas iman, di atas iman. Subhanallah. Hatta orang yang sudah kayak begini, urusan yang kecil-kecil akan dia perhatikan. Urusan yang kecil-kecil akan dia perhatikan. Seringkali orang menilai urusan yang kecil-kecil itu bukan bentuk ketaatan kepada Allah. Percayalah kalau kita mulai dari yang kecil-kecil, terus dia akan menubuhkan, menguatkan, mengokohkan ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu mungkin pengantar kajian Az-Zalzalah bagian kedua sebagai renungan kita bersama-sama bahwa ada satu hari di mana kita semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan seluruh amal perbuatan kita. Dan yang penting untuk kita renungkan adalah bahwa perbuatan apapun yang kita lakukan, kecil besar, bahkan yang paling kecil yang Allah menggambarkan mithqala dzarrah, semuanya akan diperlihatkan oleh Allah. Kita akan melihat dan kita akan mengerti ancaman, balasan apa yang hendak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia-manusia, sebagai hamba-hamba Allah yang memperhatikan amal-amal hatta itu yang paling kecil, semuanya untuk ketaatan kepada Allah wa rasuluhu. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada tanya jawab? Ya.
Silahkan Bapak Ibu, kami menyediakan 2 pertanyaan apabila ada pertanyaan. 2 pertanyaan. Jazakallah Ustaz. Semoga pada kajian hari ini Allah memberikan keridhaannya pada kita dan semakin menambah keimanan kita semua, semakin menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf sebelumnya. Ustaz bisa pimpin doa. Oke, terima kasih. Semoga kajian kita ini, kajian Az-Zalzalah yang kedua ini membuka mata kita untuk tidak meremehkan amal, karena tidak ada amal yang besar kecuali dia dimulai dari yang kecil, dan kita juga tidak meremehkan dosa kita karena tidak ada dosa yang besar kecuali adalah dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus, dan tidak ada dosa yang besar kecuali dia dosa yang diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita perhatian tidak hanya pada hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang kecil, sehingga kita semua hal yang kecil itu kita rawat, tidak untuk siapa-siapa, untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk masa depan di akhirat kita. Amin Allahumma amin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bil Qur'an. Allahumma anfa'na bil Qur'an. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.